Oke. Jadi, di sini kita akan buat yang namanya age calculator app. Jadi kalkulator umur. Jadi kita mau tahu berapa sih umur kita dalam menitnya. Itu ya, simple dulu. Tapi harus tujuan kita di sini bukan karena simpelnya. Kita tahu penggunaan tiap-tiap button, tiap-tiap palette yang ada di dalam Android Studio-nya, dan bisa menghitung. Menghitung dari yang namanya usia kita, yang saat ini kita lahir di tanggal berapa nih? Tanggal 16 Oktober 2006 misalnya. Kemudian dihitung sampai hari ini, itu berapa umurnya. Ya, berapa umur dalam menitnya. Tuh. Adapun agenda yang kita akan buat ini adalah kita intro dulu. Ini saya akan jelaskan intronya di sini ya. Di bagaimana membuat aplikasi Age in Minute Calculator dulu. Kemudian next, setelah itu kita akan setting up the user interface-nya. Habis itu ada beberapa text view yang akan kita gunakan, ya. Makanya kita akan di next task-nya adalah kita buat more text view-nya. Terakhir kita finalisasi user interface-nya. Habis itu, ini tiga ini kita berurusan tanpa user interface. Berarti kita nanti berurusan dengan activity.xml-nya. Oke, kemudian baru kita menambahkan date picker dialog sama on date set listener di sini. Supaya nanti ketika kita ngeset tanggal lahir itu keluar tanggal kalender lah istilahnya ya. Kalendernya untuk memudahkan kalian ngepicknya. Habis itu, nah ini kita udah bermain ke yang Kotlin-nya, logikanya. Bagaimana kita menselect dan juga menghitungnya dalam bentuk date dan juga simple date format. Ini adalah function yang udah tersedia di dalam Kotlin-nya. Jadi kita tinggal memanggilnya aja tanpa perlu menghitung secara manual. Terakhir kita memfinalisasi, memastikan bahwa itu benar dan semua fungsi itu berjalan dengan benar ya, baik ya, dan tidak ada yang error ataupun punya kendala sama sekali. Oke. Jadi goal kita di sini adalah kita akan membuild atau membangun sebuah aplikasi yang bisa mengkalkulate, menghitung umur kita dan kita mengkonversikannya ke dalam menit atau ya menit, ukuran menit. Oke. Setelah itu ini adalah preview yang ini udah saya buat sebenarnya ya, minggu kemarin itu udah saya buat, tapi saya bingung buat ke materinya gimana. Jadi buat video juga saya lumayan ngabisin waktu, jadi saya ya udahlah Zoom aja. Nah, ini adalah contoh kalkulator yang akan kita buat ke depannya. Ini hanya run-nya saja ya, bukan secara keseluruhan. Nah, ini adalah hasil debugnya. Itu kita select data date-nya. Nah, kita pastiin misalnya kita lahir di tanggal berapa nih. Oke. Ini misalnya tanggal lahir di 22 Januari 1994. Oke. Maka hasilnya akan keluar dalam menitnya itu berapa? 15 juta sekian-sekian. Itu dalam menitnya. Ya, jadi kita akan belajar dulu bagaimana buat ini tampilan seperti ini. Habis itu baru kita buat bagaimana kita melakukan select ya. Concern kita di sini men-select data dan juga menghitungnya. Itu. Oke, paham sampai sini apa yang mau kita kerjakan? Paham. Paham, Bu. Oke. Ada yang sudah pernah mengerjakannya? Kali aja udah. Belum, Bu. Belum ya? Oke, kalau belum ya, silakan yang lain kita ikut step by step yang Imam kerjain ya. Kalian juga kerjakan. Oke, Imam silakan di share screen. Kita buka Android Studio-nya. Kita buat project dengan nama Age Calculator aja.
Oke. Udah, coba ini apa nih nama ininya? Projectnya? Belajar. Oke, Iya Bu, belajar. nggak masalah. Belajar. Oke, yang lain silakan. Ini MTX ya. Dan coba kamu ke activity.xml-nya dulu. Oke. Emulatornya kita itu dulu, di minimize dulu aja. Emulatornya. Jangan dimatiin, tapi di minimize ini, dipencet ini. Oke, siap. Ya. Yang lain juga silakan untuk membuka project baru. Kemudian silakan isi nama projectnya apa. Mau Edge kalkulator, mau belajar. That's okay, nggak masalah. Yang lain udah? Masih loading, Bu. Waduh. Waduh. Ini nih. Saya buat video. Ribet. Kalau misalnya Zoom ini, ya ini. Hanya ya udah, yang saya ini kan saya record ya. Jadi kalian bisa mengulang-ulang record yang udah saya nanti akan share. Setelah kita setting up-nya, kemudian kita coba buka di bagian sebentar. Hadir Bu. Ya, hadir semuanya. Kita buat ininya apa, kalkulator yours. Ganti Hello World itu menjadi kalkulator yours. Ada yang tahu cara gantinya gimana? Hello World-nya ditekan dulu. Ya, boleh. Boleh lewat situ, boleh. Kalkulator bisa, kalkulator yours bisa. Oke, udah di kalkulator, oke. Kemudian, mana? Oke, Android text-nya udah. Kemudian yang kita lakukan, coba kamu ke, oke ini benar ya. Buat Android margin top-nya coba. Di bawah kalkulator Android text. Oke, kamu enter. Oke. Android titik 2 layout. Ya, top, yang margin top. 16 dp. Yang top 16 dp. DP 16 dp. Sip. Bisa? Oke. Setelah itu, yang kalkulator yours ini kamu tarik di dekat 16 yang di atas itu. Yang ini nih. Yang ini kamu tarik deket sini. Ditarik aja manual. Jangan itu yang ditarik, yang ininya kalkulatornya. Oh, kalkulator ya. Nah, ya. Ya, angkut. Angkut ke atas. Kurang besar. Yang buat ini, Be.
Iya, diangkat ke 16. Deket sini. Bisa nggak? Diangkat aja. Nggak bisa diangkat. Tuh. Di drag gitu loh. Di drag. Nah, yep. Oke. Sip. Jadi kita memastikan bahwa dia ada di atas. Oke. Nah, coba kamu activity min coba di split lagi. Split. Ya. Oke, di sini ada yang namanya wrap content sama nanti ada juga yang namanya match content. Ya, kalau nggak salah match content. Match. Ya, wrap content sama apa nih kawannya nih? Ada. Nah, ketika ini digunakan, jadi kita harus kita width width ini lebar ya, width ini tinggi ya. Ini lebar, ini tinggi. Ketika kita menggunakan wrap content, maka dia menyesuaikan dengan kontennya itu seberapa. Dan di sini kita menggunakan marginnya 16 dp. Oke. Nah, sebenarnya untuk melakukan editing ini di dalam desain ini kalian bisa melakukannya di sini atribut atau pakai di XML-nya. Tapi saya rekomen untuk mengubah lewat coding karena lebih akurat ya dibandingkan yang ini. Oke, tuh. Terus apa yang mau kita lakukan? Nah, di sini kita coba mengubah dulu nih, mengubah color, teks colornya. Sebenarnya kalau misalnya kalian punya referensi, itu untuk tahu colornya itu pakai, kan itu kan dalam bentuk hexa ya. Nah, untuk tahu itu kalian bisa googling di color.id. Nah, itu untuk tahu color apa yang bisa kalian gunakan di sini. Oke, nah tapi berhubung kita ya udah kita langsung aja ya kita tulis teks colornya itu black aja. Jadi Android kemudian ya teks colornya itu kita pakai yang black ada nggak? Ya black. Oke, kita warnanya black kemudian text size coba text size-nya kita ganti ke 25 sp. Oke, ke 25 HP. Oke. Selanjutnya Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita coba. Ini kan udah nih, udah terbuat nih satu di text view-nya. Nah, kemudian di sini kita mau ngubah. Ini kan merupakan constraint layout. Nah, di sini kita mau ganti ke linear layout. Perbedaan apa? Perbedaan antara linear sama constraint layout itu pasti udah dijelaskan di yang pemrograman sebelumnya, yang Java. Perbedaan antara constraint dan layout linear. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi perbedaannya karena untuk dalam aplikasi kebanyakan kita nggak menggunakan constraint tapi pakai linear. Jadi silakan Android constraint ini kamu hapus ganti linear. Linear. Yap, itu. Enter. Bawah. Oh, bukan linear kompleks, bukan linear layout compact, tapi linear layout. Nah, itu. Oke. Siap. Jadi pastiin pembuka sama penutupnya itu konsisten di linear layout.
Oke. Setelah itu apa yang kita mau lakukan? Oke. Ini udah, ini yang apps, ya tools, layout width, layout height, sama content, ini tetap kita gunakan masih. Dan di sini kita pakai match parent ya untuk layout width sama height-nya. Kemudian tambahkan lagi di bawahnya, Mam. Coba kita tambahkan di bawah sini, di bawah sini. Di sini. Bukan di situ, di sini. Di line 7. Oke, kamu enter. Ini penutupnya ditaruh di bawah. Kurung siku ini loh, kurung siku. Ya, kamu enter kan? Ya, yuk isi di atasnya itu Android Gravity. Gravity. Kok gitu sih? Oke. Nah, kalian lihat, oke, Android Gravity. Iya, center horizontal. Oke. Oke, tadi dia di sini ya. Kemudian kita gravitikan, kita ubah ke center horizontal, maka dia tampilannya akan di tengah. Oke, di tengah berdasarkan horizontalnya. Namun ketika coba Imam pilih center aja, maka dia akan di center dari seluruh layarnya, di tengah-tengah layar. Tapi di sini kita hanya pakai, kita taruh di atas aja, makanya center horizontal di sini. Oke, setelah itu kita tambahin orientation-nya, Android orientation, coba. Oke. Itu kita pilih yang vertikal. Jadi kita di sini kita tampilan ini akan seperti ini, walaupun dia akan kita landscape-kan, maka orientation-nya ini untuk horizontal seperti ini nanti bentuknya. Ya. Kemudian Android background. Nah, untuk Android background ini kita coba ganti background-nya ya. Background di belakangnya nih, ya. Background di belakangnya itu coba kamu ganti di buka project dulu. Oke. Project di sini. Nih, atau di sini nih, buka, dilebarin yang ini. Oke. Untuk masalah color itu kita bermain di coba research. Ya, buka. Ya, kita buka di bukan value ya, di value. Value. Oke, di color. Double klik. Oke. Nah, sebenarnya ini adalah color default yang ada di dalam Android Studio. Kita bisa menambahkan yang baru. Oke, kita bisa menambahkan yang baru. Nah, ini adalah preview gambarnya. Oke. Jadi di sini kita coba namakan, ditambahin di bawah sini. Ya. Enter. Oke. Kemudian kita color name-nya kita ganti background color. BG color aja lah. Oke, BG color. B kecil, G kecil, colornya besar. C-nya besar. Oke. Nah, kalian mau warna apa? Tutup. Oke. Nah, untuk pemilihan warna, oke. Untuk pemilihan warna itu kalian bisa ngepick di palette yang ada di website apa ya? Color. Saya cek dulu. Color O-nya double pakai S.co.
Boleh lah ya. Boleh kalian ngepicknya. Ini kan karena kita nggak tahu. Ini kan semuanya di heksadesimal ya. Kita nggak tahu warna pink itu warna heksadesimalnya apa. Nah, ini bisa kalian cari di internet ya. Itu ada namanya color pick ataupun color palette. Itu untuk mengetahui warna yang mau kalian gunakan. Ya, itu gampangnya gitu. Nah, di sini kita untuk background color kita coba pakai, boleh, yang itu warna apa tuh? Pink. Oke, boleh kayak gitu Pink itu. ya. Pink. Kalau misalnya kamu mau ganti, ya ganti aja di klik di sininya. Di warna pinknya, di preview warna pink. Itu bisa kalian ganti, kita mainkan warnanya. Terserah mau warna apa. Ya, ini kalian sesuaikan dengan preferensi kalian. Oke, Imam warna pink. Oke, sip. Oke, kalau udah kita definisikan background color, maka kita ke XML-nya. Masuk. Oke, makanya di sini, oke, di bawah orientation, kita enterkan Android background. Oke, itu pakai BG color. Oke, karena udah kita definisikan warna pink ya jadinya. Kemudian enter. Ada yang namanya padding. Kita gunakan pakai padding untuk jarak ya. Android padding kita pakai 16 dp aja. 16 dp. Oke, jadi dia tuh ada jarak antara, ini sebenarnya kalau misalnya ini ada kayak gini nih. Nih bentuknya. Nah, biar dia tuh berjarak antara ini dan ini. Tuh ya. Oke, kalau misalnya udah text view-nya, yang lain udah belum? Oke. Nah, Imam, kamu coba hapus aja yang ini, keseluruhan ini. Yang ini, yang app layout constraint itu. Hapus. Ya, oke. Kemudian kamu tambahin yang, ntar, textile. Kamu ganti, kamu tambahin bold. Nih. Tadi ada. Nah, itu. Oke. Bold. Untuk menebalkan. Sip. Nah, ini udah kita terbuat ya. Udah terbuat. Selanjutnya yang kita mau buat apa lagi nih? H ya. H-nya. Oke, ini text view-nya kamu copy aja. Kemudian kamu pastekan di bawahnya. Oke, ini udah tercopy ya di sini. Terus coba kamu ganti teksnya itu jadi age atau umur. Oke. Ya, di sini kita pakai. Nah, di sini ya. Di sini kita pakai padding di dalam ini. Ya, untuk biar dia, ini kan padding secara umum ya. Padding secara umum, secara garis besar. Karena ini kan padding ini secara umum kayak gini. Nih. Kemudian dia kasih jarak 16 sini, 16 sini. Kiri atas ini juga 16. Nah, ini kita juga kasih padding. Ini nggak usah, nggak perlu. Ya, ini kita kasih padding, itu paddingnya 10 dp. Oke. Jadi paddingnya dia berjarak ya. Antara ini dan ini itu nggak rapet banget. Oke. Setelah itu text size-nya 25. Oke. Itunya bold. Oke.
wrap content. Nah, backgroundnya boleh kamu definisikan lain biar dia beda warnanya. Di color kamu ganti. Color.xml coba. Color.xml. Kamu definisikan lagi. Oke, kamu tambah untuk teksnya. Teks boleh. Oke. Seserah mau warna apa. Jangan sampai tabrakan aja. Nah, itu kamu copy hexnya. Itu kamu ganti. Coba Ctrl Z dulu. Ya udah terserah. Mau gimana prosesnya. Mau ngopi yang itu, terus nge-back, apa gimana. Oke. Ya, boleh kayak gitu. Habis itu kamu panggil color-nya. Yang teks. Ya. Teks color-nya kamu, ya itu background ya. Kamu ganti yang teks. Udah nggak? Oke. Di kuning ya. Background-nya, teks color-nya masih hitam ya? Apa mau ganti? Hitam aja ya, biar nggak pusing ya. Atau warna putih boleh lah. Seserahlah ya. Itu kalian preferensi kalian. Oke, itu udah oke. Kemudian apa lagi nih bentuknya? Oke, tulisan in minutes ya. Tulisan in minutes. Kamu copy lagi text view-nya. Terus ininya kamu ganti in minutes. Oke. Padding nggak usah pakai kalau untuk yang di in minute. Karena kita pakai kayak ini aja. In minutes. Coba tulisannya, Bu. In minute. Minutes. Minut. Minutes. Selesai. Oke, in-nya spasi, in spasi minutes. Minutes. Ya. Spasi. Oke. Sip. Ini paddingnya kita hapus, nggak usah pakai. Backgroundnya juga nggak usah pakai. Karena dia hanya label. Ini sebagai kontras umurnya aja. Background juga dihapus. Wrap tulisannya. Siap. Oke. Ya. Jadi ini kita punya kalkulator age sama minute. Selanjutnya kita buat apa lagi nih? Select date ya. Berupa button. Tarik button. Bisa nggak? Coba ke palette ini. Palette. Ya. Oke, kemudian tarik button. Drag aja. Ya. Oke. Sudah ke drag belum? Oke. Buttonnya udah di sini ya. Nah, di sini udah ada nih bawah. Oke. Ada ID-nya button, kemudian width-nya itu kita pakai match. Kalau height-nya kita pakai wrap ya.
lebarnya ya sepanjang ini, sepanjang apa? Sepanjang layar, lebarnya, kemudian heightnya sepanjang ukuran tulisan. Kemudian kita coba ganti background tint-nya. Background tint ganti dulu di color XML. Ini Serina ada yang mau ditanya? Ya. Jangan warna itu nih. Ya, kamu isi color name-nya itu background button. Oke, boleh. Warna apa? Oke. Terus dipanggil di sana. Add color background button. Button. Ya. Oke. Sip. Buttonnya warna itu ya jadinya. Oke. Sip. Kalau udah, kamu ganti text color-nya. Text color. Text-nya. Android text. Yang button itu kamu ganti selected. Spasi date. Date tanggal. Oke. Aku tadi Bu select Date. 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 Tanggal Oh, ini. date. Tanggal. Ya, nyala tanggal. Oke. Dan kemudian text color-nya kita samain aja ya. Text size-nya kita ganti agak kecil dikit ke 18 SP. Text size. 18 SP. Iya, SP. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kalian pertanyaan, apa sih Bu perbedaan antara DP sama SP? Itu silakan kalian cari tahu. Ada perbedaannya lumayan panjang nih, kalau saya jelasin satu persatu. Oke. Kalau misalnya udah button select date, habis itu kita copy yang text view-nya lagi, satu lagi. Text view-nya satu lagi. Oke. Text view-nya kita width-nya wrap oke, 16. Oke. Android text-nya kita ganti DD garing MM garing YY. MM YY. Oke. Date month sama year. Untuk color-nya black, untuk text size-nya 20 aja. Kebesaran 20 SP. S kecil ya. Oke, text size-nya bold. Oke, siap. Kemudian copy lagi text view satu lagi untuk ke minute ya. Udah di copy. In minute-nya ganti juga selected date.
selected ya. Jadi ini select. Ini select yang dipilih, ini yang terpilih. Selected pakai ed di belakang T-nya. Oke. Dua 20. Ya itu aja. 20. Warnanya mau diganti nggak? Ini adalah yang terpilih nih. Misalnya kita milih ini, kita milih. Terus kita ini nanti keluar. Nah, ini adalah penjelasan bahwa ini adalah selected date-nya. Mau ditambah button atau enggak? Boleh. Sorry. Mau ditambah background atau enggak belakangnya? Kalau mau ditambah background, mau ditambah enggak? Kalau enggak ya wis lah. Ya udahlah, enggak usah lah ya. Bisa main aja lah ya. Oke. Baru di copy lagi text view-nya. Satu lagi untuk usiamu dalam menit. Oke, ganti teksnya usiamu dalam minut, dalam menit, dalam menit. Dalam menit. Ya, text size-nya agak besar nih. 32 aja. Oke. Habis itu baru text view lagi untuk meletakkan minitnya berapa. Copy lagi text view-nya. Oke. Kemudian bolehlah in minute-nya. In minute boleh. In minute atau ini. In minute till date. Till. In minutes ya. Till. T-I-L-L. T-I-L-L. Date. Till. Nggak pakai a d. Fill-nya nggak usah. Fill-nya nggak usah. Hapus. Oke. Date. Ini maksudnya apa, Bu? Ini maksudnya adalah usia dalam menit yang sampai yang kita pilih dari dari yang kita pilih sampai saat ini. Ya, ini nggak usah 5 menit. Usiamu dalam 5 menit nggak usah. 5-nya nggak usah dipakai. Hapus saja 5-nya. Usiamu dalam menit. Oke. Sip. 16 DP. Oke. Coba kamu run. Bagus nggak tampilannya? Oke. Nah, nanti ketika kalian select ya, select ini, kita pilih nanti misalnya di tanggal 20 Januari tahun 2000 ya. Nah, nanti ini akan keluar ke review-nya. Ini adalah tanggal yang dipilih. Nah, nanti akan keluar langsung otomatis usianya dalam minutnya berapa. Oke, sip. Ini udah kerja untuk interface-nya. Terus kita coba lanjut ke fungsi-fungsi untuk picker-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau Mas ketinggalan jauh?
Oke. Kalau nggak ada, silakan masuk ke main activity.xml-nya. .kt.kotlin. Siap. Importnya coba dibuka. Bundle compact. Oke. Nah, di sini kita mau mencoba untuk membuat date picker. Oke, yang harus kita lakukan adalah yang pertama. Oke. Kita coba import dulu yang button ya, button sama text view. Import Android, coba. Import Android.widget Android widget with get. Nah, ya. Button. Button. B-nya besar. Oke. Sip. Habis itu kita coba membuat ini apa nih? Variabel baru ya. File di bawah set content view. Oke. Ya, kita enter. Di sini, di enter. Oke. Kita punya variabel value file. Ada namanya var sama file ya kemarin. Kalau masih ingat perbedaan antara keduanya, ada yang bisa dimodify, ada yang enggak. Sini kita pakai file. Oke. Kemudian spasi button btn tanggal yang dipilih. Digabung kalau nama variabel digabung. TGL misalnya TGL dipilih. Pilih. Oke. Oke. Nah, kemudian di sini kita punya ya button TGL dipilih. Nah, sebelum kita mau membuat buttonnya, kita ganti dulu atau kita tambahkan dulu ID button di activity mail supaya activity main.xml supaya dia bisa nanti dicarikan, ditemukan ID-nya bahwa button yang dipilih. Jadi di sini activity main.xml buka dulu activity main XML-nya, kita tambahkan ID-nya dulu. Oke, pada yang selected date-nya, oke, kalian ganti ID button-nya itu ganti tadi, button tanggal yang dipilih. Yang ini, line 48. Ya, disamakan dengan yang tadi, variabel tadi. Oke. Kemudian di DDDMMY, oke. Yang di sini kamu copy juga yang ini nih. Ya ini kamu tambahkan ID juga. Oke. Oke, tapi ganti ke text view tanggal yang dipilih.
karena dia berupa text view, biar nggak susah. Text view view tanggal dipilih. Oke. P-nya 1. Oke. Oke, kalau misalnya udah, baru kita mainkan di sini. Oh, satu lagi, text view yang di in minute-nya. In minute-nya coba kamu tambahin. Usiamu dalam menit. Ya, usiamu dalam menit ini yang ini. Ya, kamu tambah ID-nya. Di sini yang ini ya. Yang ini kamu tambah ID. Sorry, yang ini. Nih, kamu tambah ID. Oke, add ID apa? Text view waktu dalam menit. Usia dalam menit. Text view usia apa lah? Oke. Sip. Udah. Kalau udah kita balik ke activity Kotlin-nya. Oke. Variabel button yang dipilih, titik 2, itu berupa button. B-nya besar. Oke. Sama dengan find view by ID. Jadi kita temukan by ID-nya ya. Find FIND. Oke. Harusnya ada ya. R dot ID dot apa ya tadi? Itu BTN. Nah, itu. Ya. Kemudian text view-nya lagi. Text view TV by TV. TV selected date. Nggak usah pakai file. Itu variabel itu kita pakai simpan. Text view TV selected date. TV V gini V. TV-nya Ya. kayak mana, Bu? TV mak ini ya? Iya benar, TV, benar. Selected date. Digabungin. Nah, date. Selected a day. Oke. Selected date. Ya oke lah, nggak apa-apa. Sama dengan one view F apa sih? One view. Ya, one view by ID R. Enggak, bukan dikurung siku, tapi dikurung biasa. ID
Apa tadi ID-nya? Iya, tadi apa tadi? Text view, ya, tanggal yang dipilih. Oke. Kenapa itu salah? TV selected date. Oke, karena belum didefinisikan kali ya. Jadi masih itu. Coba kamu iniin dulu aja. Kamu komentarkan dulu yang line 13. Dikomentarkan dulu line 13. Karena kita belum definisikan itu. Di main activity.kotlin-nya. Ya, dikomentari di ini double slash. Nah, di sini. Nah, oke deh. Setelah itu kita coba pastiin dulu ya bahwa button yang tanggal dipilih itu berfungsi dengan baik, gitu ya. Caranya gimana? Caranya coba di bawah ini kamu enter dulu. Kemudian button tanggal dipilih, btn tanggal dipilih. Oke, dot set on click. Set on click listener. Oke. Di situ buka kurung. Oke. Kurung kurawal. Kurawal saya. Oke. Sip. Enter. Terus T-nya besar. Oke. Kemudian tekan tombol. Text this itu this, yang itu di depan this. Parameter paling depan itu this. THIS. Ya, yang di tempat itu kamu ketik aja THIS. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Enggak, sebelum ini. Sesudah kurung, buka kurung. Ya, depan sekali. This. Oke. Kecil, kecil, kecil. Kecil semua. Oke. Untuk teksnya kamu isi. Isi apa nih? Tombol ditekan. Nah, gitu. Oke. Kemudian length-nya coba kita pakai yang long. Biar munculnya agak panjang. Short-nya kamu ganti long. Toast dot length. Yang short-nya itu kamu ganti long. Oke. Coba kamu run. Kita pastiin bahwa button yang tadi, button yang dipilih itu berfungsi dengan baik. Keluar nggak? Oke, press button ya, keluar ya. Berarti udah oke bekerja dengan baik ya buttonnya. Selanjutnya, kita buat function baru di sini. Jadi kalian satu-satu pastiin bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Di luar dari ini. Ya, enter. Tadi di line 18,
kamu enter. Ya. Buat fun function, fun. Oke. Klik date picker coba. Ya, nggak apa-apa. Klik, 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 klik. Klik CLICK. Apa tadi, Bu? CLICK. CLICK. Date. D-nya besar. Oke, picker. PICKER. P-nya besar, Bu. Ya, PIC. KER. CKER. Sudah C itu K. Oke. Jadi kita caker, nggak pakai A. Nah, buka kurung biasa, sudah itu kurung siku. Luarnya kurung siku. Kurung siku, sorry, kurung kulawal. Aduh ya Allah, di luar kurung. Ya, sip, isi. Nah, di sini kita mau buat yang banyak ini, itu masuk ke dalam function. Jadi ketika tombol function ini kita klik, itu kita tinggal panggil function ini aja ke sini. Oke, jadi coba kamu copy aja yang Toastmake-nya yang ini. Ya, kamu copy ke bawah, ke dalam itu. Di-cut aja, cut aja. Cut. Oke, yang atas, yang line 16 kamu hapus. Oke, itu kamu panggil function-nya. Klik date picker itu. Ya benar, klik. Benar ini diisi yang line ini, line 16 ya, enter. Yang di 15, enter. Oke, kamu isi, panggil ini. Taruh di sini. Klik date picker. Coba, klik. Klik CLICK. Ada nggak? Ya. Sip. Jadi ini kan lebih gampang ya, biar lebih memudahkan aja. Jadi kita taruh yang tadi yang panjang-panjang itu ke function yang baru. Karena ini nanti di dalamnya itu akan bakal panjang, biar itu lebih memudahkan. Coba kamu run itu error nggak? Oke, aman ya. Sip. Kalau udah fungsinya udah terbentuk, di sini, di line 20, kamu enter lagi. Oke, kita buat yang namanya value atau variabel file kalender. Calendar, C-nya besar. Ya, my calendar aja lah. Takutnya fungsinya kebaca. My calendar. Oke, sama dengan kalender.
C besar. Itu function ya. C besar, calendar. Ya, benar itu my calendar sama dengan calendar. Enggak, ini nama ya, calendar ya, gitu. Ya. Ah, itu yang bawah yang Java util itu. Ya. Dot get instant. Get ya. Instance. Oke, iya. Terus sudah itu kamu enter, kita punya ada year. File year. Year tahun ya. Oke. Sudah itu sama dengan my calendar. Sama dengan oke. My calendar dari yang ini ya, dari yang ini ya. Sip dot kok calendar? Calendar. Ya, atasnya kamu ganti juga. Dia get. Oke, dalam kurung ya itu enter aja. Oke. Calendar dot year. C-nya besar. Di dalam parameternya, di dalam kurungnya. Dalam kurung ya. Calendar dot year. Year-nya besar semua. Ya, itu enter. Oke. Kemudian buat juga month sama day. Sama juga kayak gitu. Tapi itu pakai month. Sip. Apa tadi, Bu? Month. M-O-N-T-H. Month tuh M-O-N-T-H, say. Udah? Month. Nah, oke. Terus satunya day. Ada tahun, bulan, sama hari. Day. Tapi itu, nah itu pakai day of month. Nah, day of month. Ya, nomor 2. Yap. Oke. Habis setelah itu kamu buat yang namanya enter. Date picker dialog. Date picker dialog tanda kurung. Kecil. Ya, benar. D-nya besar, A-nya kecil. P-nya picker, P-nya besar, dialog. Dialog. Oke. Dalam kurung. Oke. Nah, di sini kita mau ya, date picker dialog ini ya pakai konteks. Oke. Nah, di sini bentar. Date picker dialog ini digunakan ketika nanti ada kan kita kan ini udah bergerak ya yang select date-nya tuh udah oke. Nah, ketika kita select itu kalender itu muncul. Makanya kita pakai date picker dialog yang akan kita ambil, yang kita pilih yang mana date-nya. Oke. Nah, ini adalah fungsinya. Jadi kita isi dulu. Kita pakai this di situ, this
THIS, this, oke, koma, date picker dialog, D-nya besar. Kemudian kurawal. Sudah? Kurung kurawal? Mana nih? Oke. Kemudian view. View, oke. Koma year. Ini parameternya ya. Koma year. Koma month. Koma day of month. MONTH. Kurang N. Koma. Day of month. Day of month. Digabung aja semuanya. Ya, month. Oke. Kemudian tanda panah. Bisa nggak tanda panah? Min dulu pakai. Min dulu. Min biasa. Min baru panah. Oke, sip. Udah. Terus geser. Satu. Di luar kurawal. Oke. Ya, koma. Enter. Oke. Kemudian kamu isi year, month, year, month, day. Year-nya kamu enter, month-nya kamu enter. Jadi per baris ya, year, kemudian enter, month, enter. Oke, koma. Yep. Sip, koma. Koma. Udah? Itu jorok ke dalam ya, year, date, sama month-nya dimasukin ke dalam. Date picker. Biar ini enggak bingung. Di tab ke dalam. Bisa nggak? Maksudnya Ini di tab. year, month, sama ya, dimasukin ke dalam. Di tab, di tab. Oh. Nah, ya. Kok baik? Sama selurusan, itu selurusan mereka. Mana juga selurusan. Oke, udah. Kemudian ini yang tanda-tanda panah di atas di line 29 itu kamu enter. Ya. Sudah tanda panah itu kamu enter. Sip, agak banyak juga nggak apa-apa. Enter aja. Sip. Oke. Setelah itu kamu balik ke atas ke line yang date pickernya, yang klik date picker. Line 19. Oke ya. Ya.
Kamu isi di sini parameter di sini ya, listener ini, view. View, kemudian tanda panah. Udah, oke. Nah, habis itu, setelah itu kamu coba masukin parameter di sini. Nih, yang di fun, klik itu. Bentar, Bu. Lagi ngedepi kipas, Bu. Ya, lanjut. Di mana, Bu? Tadi, Bu? Yang di line 24. Ya, parameter klik date picker-nya itu kamu isi. View. Enggak, isi view. View. View kecil lah. Kemudian titik 2. View huruf besar. V-nya besar. Kemudian D-nya tadi bertipe integer koma, integer D. Enggak sih itu. Itu enggak usah dipakai itu, enggak usah dipakai itu. Kamu hapus saja. Enggak jadi parameter itu enggak usah di. Oh ya, itu kamu hapus lagi. Sorry, kamu hapus lagi yang ini view ini kamu hapus. Oke, jadi nggak usah pakai ini. Kemudian kamu yang Tosmik ini yang line 36 itu kamu angkat ke dalam ya. Kamu angkat ini, kamu masukkan ke sini. Kamu cut, kamu masukkan ke sini. Kemudian press buttonnya kamu ganti tanggal yang dipilih itu berhasil bekerja. Nih, press buttonnya kamu ganti tanggal yang dipilih. Dipilih, berhasil. Itu aja. Oke. Kemudian ini udah. Kemudian ini day, kemudian titik nih, titik show untuk menampilkan hasilnya. Di bawah day, di line 35, baris 35. Di belakang day, di belakang kurung. Oke, titik dot show. Show. Masih merah ya. Day of month, year, view. Coba kamu iniin, kamu spasiin. View, koma, spasi, year. Kasih man juga. Ya, oke. Sip, ini juga panah nih juga nih. Ngapa masih error nih? View-nya coba kamu hapus dulu nih. Agak nggak perlu nih. View ini. Ya. Panahnya juga hapus. Ya. Kenapa masih error? Picker on.
Oh ya, ini nih. That picker. Oh ini. That picker dialog titik nih. Sorry, ini titik kurang. Dot di sini. Di sini, di sini. Kelihatan nggak? Di sini. Ya, titik on did select on did set. Nah, ya itu. That set listener. Tip. Kurungnya push. Ya, karena udah diisi. Yep. Coba di run. Error nggak? Ya, oke. Oke, oke ya. Main ya. Di sini udah oke, tanggalnya udah ini apa? Date picker dialognya udah keluar dan tanggal yang dipilihnya udah berhasil. Cuman kita mau ganti ini dengan apa yang sudah kita pilih. Ya, itu tugas kita selanjutnya. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Atau tambah mumet nih? Ada? Apa mau disudahi dulu sampai sini? Apa mau diteruskan? Gimana, Mam? Tergantung teman-teman, Bu. Dengan teman-teman, yang lain gimana nih? Mau lanjut apa gimana? Masih pengennya lanjut. Cukup jauh sih Bu, ketinggalan. Mungkin nanti lihat di rekotan buat ngelanjutin yang ketinggalannya Bu. Tergantung Oke. imam, Bu. Apa? Tergantung imamnya, Bu. Tergantung lagi, Bu. Yang lain ada yang ini nggak? Nyimak nggak? Kita lanjutin Nyimak, ya, Bu. tanggung ya. Iya, Bu. Sopian, Bu. Minta lanjut. Lanjut, Bu, lanjut. Lea masih semangat Bu. Semangat ya? Masih ketinggalan dikit tadi, Bu. Hah? Tinggal dikit, Kevin. Oke, kalau Ibu boleh misalnya itu nanya nggak, Bu? berhasil, boleh. Lea, nanya apa Lea? Ibu mau nanya, Bu. Boleh. Nanya apa? Nanya apa Lea? Ya, nanya apa? Nggak ada yang mau ditanyain? Ada, Bu, Lea, Bu. Apa? Nanya apa? Error, Bu. Say. Lagi error. Ini, Bu, Lea, yang di bagian file BTN itu ada yang error, Bu. Yang mana? File BTL. Iya, ini, Bu. Bentar, Bu. Lea tunjukin. Masih kamera belakang. No. Bentar ya, Bu. Yang ini, Bu, error. Ya, bentar, Ibu udah kelihatan. Kamu spotlight nih. Mana? Ini, Bu. Oh, button tanggalnya dipilih. ID-nya udah kamu ganti belum yang di XML? Sudah tadi, Bu. Ini. Mana? Button tanggal dipilih. Oke, terus coba main activity-nya. Kamu copy back buttonnya biar agak takutnya agak ada itu. Ya, Bu, bentar. Coba di copy. Masih, Bu. Button tanggal file, button tanggal dipilih, button file view,
by ID r.id. Nggak tahu salah di mana. Coba ini apa ini? Yang bubble, yang apa? Lampu itu nah. Coba kamu klik. Dia minta apa? Apa itu? Add string ya? Add name. Add name in comment call argument. Tak perlu sih itu. Button tanggal dipilih. So, button font view RID. Masih merah ya? Itu ya. Coba deketin apa dia errornya itu. Coba dideketin. Di ini maksudnya tuh kursornya dideketin. Oh, ini. Nah, dia minta apa ini? Nah, layout activity doesn't contain declare. Nah, kan beda kan? Di layout activity min-nya udah ada. min.xml button tanggal dipilih. Benar, coba XML. Ini button. Add ID button tanggal dipilih. Oh, ini apa? Di resource string berarti ya. Coba kamu itu lagi aja. Ini kamu hapus, kamu ketik lagi. Yang ini Bisa ya, nggak? Bu. Button, ya. Tidak suruh Ibu hapus. Ini kan BTN. Di copy pindahin lagi ke main activity ya, Bu. Ya. Ini keluar dah ID-nya coba. Dimainin biar sistemnya keluar. Dia ini biasanya nak di resource string. Tapi berhubung kita secara manual, makanya dia tidak terbaca di coding Kotlin-nya. Ya, coba dihapus nian, dihapus, terus kamu kontrol spasi. Yang mana dia? Android, hapus nian cobaan. Hapus, ya, sip. Oke, Android, _2 ID, keluar dah ID. Tulis ID. Oke, enter. Oke, nah itu enter. Tulis. Tadi. BTN apa? Dipilih. Oke, sip. Coba kamu panggil di sana, di Kotlin-nya. Oke, kamu hapus, ID-nya hapus. Ya. Udah ada ID. Itu mantap. Batas ID, Beh. Ya. Nah, itu hapuslah itu. Ya. N. Oke, kontrol spasi coba. Nah, benar. Nah. Kedetek enggak dia? Sip. Enter. Ya, enter. Nah, itu kedetek ya. Kedetek enggak? Masih ya? Tapi masih error, Bu. Coba didekati lagi apa dia? Kursornya apa yang salah masih? Coba ke XML, coba atau enter tidak salah. Yang mana, Bu? Coba di XML-nya. Ini. Ya. Nah, di situ coba bubble itu kamu klik. Bubble ini, Bu. Bubble apa lampu? Lampu. Nah, klik. Ada itu enggak tulisan resource string? Remove. Override remove, Bu. Kalau coba Alt enter. Alt enter. Coba yang gitu sih.
Alt enter. Barengan. Ini, Bu. Hapus, hilangi dulu ininya, apa dia nih? Yang ini nih. Terus kamu alt enter di situnya. Nah, alt enter coba. Ini. Tidak keluar apa-apa ya? Nah, itu ya. Di bagian itu lah. Auto enter atau control enter. Ibu lupa. Control enter. Control enter. Kalau alt enter keluarnya ini, Bu. Oke, ulangi lagi. Control enter. Control enter kayak ini, Bu, malah ke bawah nih. Oke. Shift enter. Ibu lupa. Untuk Shift. keluar ke resource stringnya nih. Shift enter. Atau shift spasi. Ini kan. Kate, Mati, Bu. masih? Iya, Oke, masih. shift. Kalau shift spasi, Sip, spasi. Ini, Bu. itu ya? Bukan. Control spasi, escape dulu itu. Kontrol spasi. Masih, Bu, yang Masih. ini. Heeh. Sebentar. Apa tadi errornya tadi? Di bagian BTNTG dipilih. Ya, ininya, baksonya. Deketi. Deketi. Baksonya. Sip. Doesn't contain a declaration with ID. Bentar ya. Coba ibu cek. Doesn't contain apa? Contain A declaration with ID BTN TGL dipilih. declaration with ID. Oke, sip. Kita buka. Ya, lagi. Disuruhnya restart, cuy. Tutup ini, tutup lagi. Sebentar. Create resource string. To be string resource with moment. Kemana ini? Kemana ini? Lah, coba kamu tutup, kemudian buka lagi nih, projectnya. Tutup ya projectnya. Di save dulu, tapi tutup lagi. Ngebut kan? Ngebut enggak bukanya?
Bisa? Masih? Mana nih? Nggak fokus di saya. Itu lagi ya? Tidak lagi errornya. Masih ada error. Tidak Bu, sudah tidak lagi Bu. Nah, bentar. Cacanya katanya. Di restart karena cacanya. Nah, pokoknya di restart. Aman ya? Tidak lagi. Bisa di-run nggak? Lewat HP Bu, karena misalnya emulatornya nge-lag di sini. Oh ya udah. Sip. Tapi aman ya sejauh ini. Ya Bu, kasih Bu. Ya oke. Ada yang lain yang nak tanya? Atau kita lanjut ya? Sekali ini kita ngambil nilai dulu. Nilai year sama itunya dulu ya. Habis itu sudah kita akhiri dan kita lanjut. Oke. Nah, di sini ini kan tanggal udah berhasil dipilih nih, ya. Terus kita coba teksnya ini kita ambil nilai year-nya. Jadi year tahun adalah tanggal yang dipilih itu kita ganti mam. Tanggal yang dipilih berhasil itu diganti. Oke, kita ambil nilainya. Berhasil tidak kita ngambil nilainya? Sikok-sikok ya, biar kita tidak tumpuk errornya di mana. Oke. Tahun adalah tahun. Ya, tahun dia itu, Bang. Oke. Dolar, year. Oke. Sip. Coba kamu run. Runnya cepet nih. Jadi enak. Bolak-balik. Coba, oke. 2022 ya. Aman ya. Kemudian kita ke man juga. Man. Habis year, oke, koma. Habis year itu koma. Sip. Kemudian bulan adalah dolar bulan, coba. Kok duration? Nggak usah pakai bulan, kita tuh pengen bulan ini, bye. Ini, double quote. Oh, sorry. Nah. Bukan. Sorry. Oke, year, sudah year itu koma, masih dalam kutip. Oh ya, ya, bulan adalah, oke, kita ambil nilai bulannya, dolar bulan, man. Sip. Coba, di-run dulu. Select date, habis itu kita oke. Nah, bulan 12 harusnya ini bulan 11. Ngapa? Karena di sini dia menggunakan dari 0. Jadi bulan Januari itu 0, bulan Februari itu 1. Jadi harus kita modifikasi ini. Jadi kita harus tambah 1. Ya. Jadi man, coba geser man. Oke. Man itu dikasih kurung kurawal. Ya. Sesudah dolar. Kurung kurawal. Oke. Sip, kita tambah 1. Man tambah 1, tutup kurawal. Tambah. Jadi 12, ini tadi 11 tambah 1 jadi 12. Oke. Terus kita harusnya ada error ya.
Terus, nah oke, dicoba. Yap, oke. Sekarang harinya kita ambil. Oke. Sebelum kutip, masuk sebelum kutip. Yap, koma. Hari adalah. Oke. Dollar, day of month. Oke, coba. Ya, oke ya. Jadi sudah kita select nilainya sudah ada, sekarang kita agak masuk ke sini. Ya, jadi yang terpilih itu di situ. Oke, kita akhiri dulu sampai sini ya, karena sudah jam 8:30. Yang lain juga mungkin kuotanya sudah ngap-ngap ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk Imam yang sudah bersedia menjadi volunteer, menjadi relawan.